Oke guys, welcome back to Richard Pramana Cahya Channel. Nah, ini aku lagi ada di dapur Kecombrang Surabaya. Nah, ini lagi kita datang di opening dari dapur Kecombrang Surabaya. Bukanya di tiap hari Sabtu Minggu 6 sampai jam 9. Di jam operasionalnya Seninnya tutup. Nah, ini lagi kita mau persiapan untuk take foto. Full video bisa ditonton ya. Untuk ronde yang pertama ada nasi bakar. Ini khasnya kita, yang ini nasi bakar. Aku kasih kamu yang ini. Wow, yang ini aku dulu, suka nasi simple. bakar. Nah, kali ini aku nggak review sendirian, ini aku bareng DJ Delisha. Bakar, kesukaan aku. Kita coba bedah review. Iya. Belum ya? Belum? Belum kan bro? Belum. Ingredients wajib. Benar. Semua bahannya pakai kecombrang. Nah, jadi di dalam kemasakan itu harus ada garam. Ini harus ada kecombrang. Ini pepes patin. Pepes patin. Wow. Oke, ini kita mau nge-review sama Delisa. Ini ada pepes patin. Jadi aku perkenalkan dulu. Ini apa nih, Pak? Lawar kacang panjang tahu. Aduh panjang ya. Lawar kacang-kacang Sesuai dengan tahu. ini kacang panjangnya jadi namanya juga panjang. Benar. Kalau yang ini nasi bakar. Nasi bakar isinya ayam kampung plus tahu kecombrang. Kelihatan nggak? Indonesia tralalala. Nah ini siapa ini? Apaannya? Oh, ikan. Bukan ikan asin, ikan Ini sambal crispy. kecombrang. Oh. Ini ada ikan crispy namanya. Ikan crispy. Tapi bukan Kecombrang. sams. Oh. Ini ya bumbu dasarnya pakai ini semua. Ini kecombrang namanya. Saking ribetnya kita persiapan nih, kita perkenalkan dulu. Yang di sebelah aku adalah DJ Delisa. Ini akan jadi partner aku untuk review hari ini. Dan yang di depan kita adalah Pak Cipto, itu selaku owner dari dapur Kecombrang Surabaya. Nah, ini kita akan cobain nih, udah mulai kita tata-tata dan sekarang kita mulai makan. Untuk menu yang tadi sudah dijelaskan, ini kita lagi nyobain nasi bakar dan juga pepes patin. Mantul banget. Mesti strong bumbunya. Kelebihan dari dapur Kecombrang Surabaya ini, dia selalu memiliki ciri khas strong bumbu tanpa mengurangi dari cita rasa bahan makanan itu sendiri. Nah, ini aku ngambil bumbu kacang panjang tadi yang udah diolah sendiri oleh dapur Kecombrang Surabaya. Sama ininya. Jadi ini apa namanya? Paling mendominasi. Bawangnya masih gede-gede. Di dalam salah satu bahan dasar dari makanan tadi itu selalu ciri khasnya dari dapur Kecombrang Surabaya, yaitu bawangnya itu gede-gede guys. Jadi nggak diiris-iris gitu kayak kebanyakan orang. Emang sengaja dibuat begini bisa untuk yang tidak doyan pedas. Nah, kalau mau yang mau pedas ya tinggal ini aja ya. Nah, ini ada minuman lagi yang spesial dari dapur Kecombrang Surabaya, yaitu onci. Ini buah onci itu adalah yang paling spesial di dapur Kecombrang Surabaya. Kayak apa nanti ingredientnya nanti kita akan jelaskan. Karena nggak semuanya mungkin tahu kecombrang. Porsinya loh nggak kaleng-kaleng. Ini loh.
Ini yang paling super emang bawangnya. Putih, bawang merah. Memang ciri khas masaknya saya adalah pakai bawang merah tidak saya Potong-potong. karena yang namanya bawang merah. Coba kamu coba ya bawang merah kamu belah terus apa yang terjadi? Gasnya keluar, Baunya. Benar. ya kan? Padahal Tuhan tuh menciptakan itulah yang punya kandungan Kekuatan. yang terbaiknya. Hmm. Gitu. Ya terkadang ya orang stupid mau yang enak tapi nggak ngerti. Jadi yang diiris atau di Oh, baru tahu aku. Nah, makanya yang namanya saya masak tuh bawang merahnya tuh saya tumis, kemudian baru saya campur dengan yang lain atau saya siram dengan kuah sehingga gasnya itu tuh meresap di kuah. Gitu. Kayak gini juga kan saya setelah saya tumis saya kasih air supaya dia tuh gasnya nggak kemana-mana. Gasnya ke airnya itu terus Dan jadilah bumbu ini. pinter. Baru tahu. Ya. Dan jadinya juga empuk, bisa dimakan ini. Dan kalau seperti itu masaknya, kamu tahu coba masih kerasa nggak rasa bawang? Bener. Tidak. Itu kerasa kelengkeng. Karena gasnya sudah ke di kuah apa di kuah. Udah nggak kerasa ininya. Apa namanya? Tapi artinya masih mungkin apa dicincang untuk Ini ya beberapa saya ini. cincang. Iya. Ini Itu saya tergantung cincang. kebutuhan itunya kan. Ini karena kalau ini kan memang ini masakan Bali. Kalau saya pungkulan nanti orang agak bingung gitu loh. Ya terkadang ya kita ikut bodoh lah gitu, ikut orang-orang stupid kan gitu kan. Karena saya tuh nggak belajar masak sebenarnya. Saya nggak pernah belajar masak. Mungkin ya karena dia ini ya. Spesialnya. Jadi ya nggak tahu, aku nggak bisa. Iya, aku tapi ya sama nggak bisa. terlalu Malah nggak bisa pengaruh, ngerasainnya, terlalu katanya ini. sambal udang kayak apa, tapi ya sama aja nggak bisa ngerasain karena terlalu pedes. Coba kalau nggak pedes banget kan semua kira rasa enak. Saya kira sih pedasnya nggak normal gitu aja. Apa karena gini ya, aku mikirnya apa karena aku Kita juga yang nggak doyan. bukan apa yang pedes banget ya, tapi untuk yang sambal banget mungkin buat mereka enak gitu paling Pak ya. Apa memang ya memang dibuat begitu. Semua manusia kan sama, normal. Masa saya mau katakan kamu tuh abnormal? Ya artinya kan setiap orang punya taste sendiri ya. Enggak. Kan tadi saya bilang, yang saya pelajari adalah karakteristik daripada bahan yang saya pakai untuk masak. Jadi saya nggak belajar masak, asli. Saya nggak pernah belajar masak. Cuma saya pelajari itu karakteristik. Kalau ini campur ini. Dan semua Artinya manusia, paham ya. semua manusia itu sebenarnya normal, semua sama. Gitu. Dia harus rasa itu kan pakai panca indera. Nah, Ya, jadi rasa asin itu nggak mungkin rasa asin di pangkal lidah gitu. Karena itu nggak ada rasa pengecap untuk mendeteksi asin. Termasuk kebiasaan. Gitu ya. Contoh nih, kalau kita dari kecil dididik makan makanan yang pedas ya pedas, suka tahan pedas. Dari kecil kita dilatih untuk makan makanan seperti asinan Bogor segala macam. Ya hobinya yang asin-asin kan gitu. Orang Semarang misalnya dari kecil dia dilatih untuk makanan yang manis, Santan. kecap, santan segala macam. Kayaknya terjadi dengan manis. Dan akhirnya mereka punya
setiap daerah punya ciri khas karena kebiasaan. Karena dia tuh memang dari karakter makanannya, bukan ini orang suka apa, enggak, dia nggak peduli itu, dia idealis soal makanan. Nggak mengikuti tren apa lagi apa nih. Nggak, Dia punya spesialisnya dia kecombrang ini. Jadi semua makanan karakternya kayak gimana, dimasaknya kayak gimana. Ini ada es Coklat. Coklat. Nah, nanti saya sudah mau direview, ada satu menu masterpiece saya. asik. Lo kan semua, ngomong dari di sini. Yang tadi apa? Mie lobster ya? Mie keluntung. Mie kelutung lobster itu baru hari ini saya akan launching. Oh, besar. Nih, kamu ngerti bahasa Jerman nggak? Nih, ini udah direview pakai bahasa Jerman. Durian. Waduh, bahasa Jerman. Iya, Tolong dia- ada translate-nya. Apa duren? Durian mochi. Wow. Oh, buah duren. Buah durian. Oh, buah duren. Oh, ada gambar Kalau duren. buah duren itu kan bukan masakan. Oh. Enggak maksudnya. Maksudnya Makanya dia enggak- membelah. Ini mochi spesialis dari Combrang Surabaya. Nah, kue mochi ini adalah kue mochi termahal bahkan di dunia. Masih ini. Gokil nggak tuh? Agel. Kalau durennya Medan yang kamu bilang itu relatif tuh banyak yang kandungan alkoholnya tinggi sehingga itu pahit. Oh. Gitu loh, mencerminkan pahitnya kehidupan. Kalau saya ini kan bikin kue, kira-kira kalau bikin kue duriannya pahit, orang kan akan menduga yang aneh-aneh. Benar. Duriannya busuk kah? Atau kuenya yang jadi Enggak enak. nggak bagus, pakai pewarna tekstil atau apa gitu loh. Nah makanya saya pasti harus cari durian yang manis. Manisnya nggak boleh tanggung-tanggung. Super Karena duper. kalau tanggung, ini asli dalamnya ini satu butir biji durian gitu loh. Bukan yang segini enggak, yang protol, nah bijinya kena kecil. Kalian aja bijinya saya kuncul, saya buang, tinggal Dan mochi pun juga rasanya kan ya rasa-rasa ini ya plain, jadi harus dalamnya Super. yang manis. nah iya. Jadi supaya Jadi, rasanya jadi- rasanya orang nggak bilang rasain tuh enggak. Iya, iya, iya. Mantap, gede. Terus ini juga produk sendiri kopi ini. Jadi kalau saya ini di sini makanya saya namakan Dapur Combrang Surabaya Resto and Kopi Loka Cafe. Ya, panjang sekali. Jadi Dapur Combrang Surabaya Restoran digabung dengan Kopi Loka Cafe. Kok bisa begitu? Ya karena soalan perkopian itu saya nggak handle. Yang handle itu Kopi Loka Cafe. Jadi kita ini ada dua restoran sebenarnya, satu restoran, satu kafe di sini. Kayak kafe ini adalah kayak kelompok tani. Mereka menamakan dirinya Mitra Karya Tani dari Trike. Di sana ada Gunung Welirang, di bukitnya di apa namanya ininya lerengnya. Makanya saya gandeng mereka karena kualitasnya cukup bagus. Ya, kenapa? Karena tahun lalu mereka ikut istilahnya kontes perkopian di Dubai, mereka itu juara 3 nasional dari sekian ratus negara yang ikut. Ya. Tadi saya bilang kelompok tani
yang menamakan ini mitra karya, ini perigen, gitu loh. Nah, saya ajak kerja sama mereka dengan sistem bagi itu. Oke. Kalau mereka untung, baru bagi saya. Bagi saya itu bayar listrik. Nah, bisa bayangin ya. Kalau nggak untung, mereka nggak perlu bayar listrik. Nggak perlu bayar. Iya. Jadi memang harus sosialisasikan juga sih, masalahnya kan banyak yang nggak tahu mungkin yang daerah. Nah, makanya mereka saya minta cuma satu, kamu jual harga kopi kamu senilai kalau kamu jualan di kebun. Nah, makanya nggak akan ada misalnya gini. Kenapa? Karena ini di Surabaya. Perlu ongkos kirim, perlu keuntungan buat kafenya. Saya nggak mau. Ya, jadi bikin ya kan, dengan menggunakan harga ya seperti kamu jual di kebun. Nah, makanya harganya nggak akan ada lagi. Iya. Kenapa? Karena alatnya banyak. Jadi mereka cuma jual kopi. Bahasa doang aja. Iya, sama orang yang mau. Dan terus punya produk ini. Nah, dan memang karena dari satu kebun, saya minta ya buatkan brandingnya kamu untuk kopi itu. Nanti itu yang kan kamu kan mau masukin upload ke YouTube, Yes, benar. ya kan? Nah, saya juga minta dong di Branding. branding untuk kopi lokal, kopi lokal. Begitu. Jadi orang yang biar tahu, oh ternyata ada kopi ini Benar. buatan Makanya Prigen, nanti- nggak yang kopi dari mana. Kenapa saya SDM ini juga nanti sebagai kolaborasi antara kopi ledug, ini mereknya kopi ledug, dengan mochi termahal di Indonesia. Gitu loh. Yang asli termahal karena apa? Duriannya enak banget. Nanti kan kamu yang Lebih. sisanya separuh buat beliau. Benar. Nanti Ya, kamu potong. tolong diingatkan loh, takutnya kebablasan loh Takutnya ya. kebablasan ya, benar. Ini Abi. Padahal produsernya bilang Ini cukup satu loh ya. Ini stoknya satu untuk kalian loh ya, jangan ini. 75.000 termahal. Jadi yang krunya nggak dibagi, habis akhirnya. dia diulang-ulang terus. Terakhir tinggal kita langsung luluh. Enak gitu. Benar gitu. untungnya terus. Langsung dia Terus kemudian dia cobain enak. Iya memang. Sorry. Siapa yang rela berbagi kalau Benar. makan ini? Benar. Siapa rela bagi-bagi? ya bro. Tunggu diberi. Siapa? Delisa, panggilannya Dede. Oh, Dede. Delicia itu nama panggung. Oh, Panggung Tandiwara. Oh gitu. Oh, Dede. Ini bapaknya yang di kopi lokal ya, kopi lokal ya. Jadi saya mau minta tolong nanti Kita akan bahas nanti. branding kopinya. Karena kan kan kamu kan udah pulang balik Benar. video. Benar. Ada sekitaran berapa produk? Berapa jenis dari kopi lokal? Kalau jenis kopinya sih sebenarnya ada tiga ya. 3. Empat jenis kopi luwak. Jadi kopi Robusta, Arabica, kopi lanang sama kopi luwak. Luwaknya juga luwak liar dan luwak tangkaran. Luwak liar. Nah, kita kembangkan. Untuk yang bedanya antara liar dengan yang biasanya, ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol panjang tentang kopi, sekarang adalah di ronde terakhir. Ini adalah spesial menu launching dari Dapur Kecombrang Surabaya. Ini adalah mie kluntung lobster. Gokil. Terus kemudian kita taburkan Bawang. Goreng. goreng.
sama jalan goyang. Ya kan? Ini nggak apa-apa, taruhnya begini nanti. Jadi jelas penampakannya. Baru kuah. Mie-nya juga tambahin supaya kelihatan nih. Bukan kelihatan kayak. Ada yang udah paham banget ya sama ingredientnya. Di sini ada kol, kemudian ada sayur, ada kecamba dan pastinya keluntung. Terus dikasih bumbu khusus kecombrang pastinya. Dan kita lihat bagaimana kita nanti reviewnya. Selamat menikmati. Harusnya dari depan. Oke guys, siang hari ini aku lagi mau makan masakan terendol dari dapur Kecombrang Surabaya. Apa itu ini? Ini spesialnya yaitu mie keluntung lobster. Aduh, kalau yang lobster, aku suka banget. Yuk kita cobain. Dan tetap ciri khasnya sini adalah bawangnya utuh. Kita cobain kuahnya dan mie-nya. Seger guys, enak banget. Pokoknya ini mie keluntung terendol di sini. Lobsternya juga bumbunya enak banget, serius nggak peres. Yuk cobain ke dapur Kecombrang Surabaya. Kita Gede-gede gini. ikutin. Ini kalau ini keluntung itu asli Surabaya. Sambal ikan. Jangan lupa nih bawangnya. Ini yang hari ini launching. Iya, Bawangnya. saya cuma info aja. Sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya nggak jual yang nggak enak. Jadi saya mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Mohon maaf, Bang. Saya maafkan Pak. Saya di sini nggak jual yang nggak enak. Jadi kalau mau cari yang nggak enak, ya mungkin ya di sini. Yang sini. Karena di sini enak-enak. Enak-enak. Ya. Sampai mohon maaf loh. Jadi kalau buat yang sukanya cuman apa murah dan nggak enak, di sini kita cuma jual yang murah tapi enak. Yang murah tapi kualitas. Iya. Jadi mohon maaf loh. Lahap loh. Sangat lahap. Enak. Bawangnya yang wungkul-wungkul jangan lupa. Jadi khasnya. Ciri khasnya dari Pak Cipto. Kalau seporsi ini Ini seporsi cuma 45.000 worth ya. Worth it lah. lobsternya. Tapi kalau mie keluntung kikil 35.000. Beda 10.000 doang. Beda 10.000 dapat lobster. Tapi komplit kan. Ini porsi segini loh untuk 2 orang, bukan cuma ini. Ini kan kamu tak bagi doang. Aslinya segini loh. Aslinya berlimpah ruah. Aslinya untuk berdua. Gitu loh. 55 45.000. 2 porsi segede gini. Bisa untuk berdua. Seger ya Pak ya? Seger. Seger.
kenapa saya pertama suguhkan Anda tadi kayak ini supaya menormalisasi panca indera pengecap. Karena ini mengandung antioksidan tinggi, vitamin C tinggi, sehingga manakala mohon maaf misalnya buat orang yang kena COVID pun itu lidahnya segala macam masih bisa Bisa merasakan. Biasanya kan kalau ada yang COVID ya, yang gejala normal awal Gejala baru. gejala baru atau OTG gitu kan. Nah, dia mulai itu lidahnya kurang bisa. Dengan minum ini saya yakin seperti dipulihkan sementara untuk lidahnya dulu. Makanya tadi saya pertama-tama saya sentuhkan dengan Ini sampai udah habis duluan. Onjeti, ya kan? Once. Once. Salah terus ya. Nah, setelah kita nyobain mie keluntungnya, pastinya kita harus nyobain lobsternya dong. Nah, di sini ada beberapa titik spot foto yang jadi background di video ini kan cuma ada 2 ya. Sebenarnya masih ada lagi yang juga di bawah dan juga di sekitarnya. Jadi buat kalian yang mampir, yang pengen nyobain makanan yang super duper keren, jangan salah dan jangan khawatir karena masih ada beberapa banyak spot foto Instagramable banget. 7, 8, 9, 10. Yang di bawah kan? Iya, nggak kelihatan loh aku tadi ternyata masih ada gazebo-gazeboan. Jualan ada grafiti apa bukan lah ya ini ya gambar. Ini kalau sudah ramai anak kuliah udah pasti ini Pak. Oh ya pasti. Pasti normali Iya lagi. kan? Karena apa? Di sini juga kelihatan. Juga apa bisa buat nongkrong, makan. Kita gitu free loh. wifi kita tuh cukup lumayan lah, 100 Mbps. Enggak, Pak. Lumayan lagi, udah Artinya besar. kalau kelihatannya dari kalau dapur ataupun restoran kalian cuma buat makan doang. Ternyata Buat ada nongkrong. spot ini jadi kayak buat nongkrong pun cozy, buat ngopi juga kan. Kenapa kita Bisa. pakai nama dapur? Gitu kan? Karena saya mengidentifikasikan bahwa restoran saya ini berupa laboratorium. Laboratorium apa? Laboratorium kuliner. Tempat menciptakan menu-menu terajaib di dunia. Artinya tempat ininya lah ya. Seperti Racik. mie keluntung saya ini nggak ada yang Iya, baru ini. Mie keluntang yang kamu tahu kan? karena ini pakai lobster ya kan, dua dan pakai kecombrang itu mengikat ya rasa jadi lebih kuat di kayak booster gitu. Diet club ya, No. merupakan diet jinak. Emang nggak pernah diet. Pas lagi kan terus saya foto di bawah hujan. Memang hujan nunggu kamu tuh. Iya, kayaknya gitu. Tapi tadi udah ambil Tapi spotnya buang- dulu belum? udah. Udah ya. Syukurlah. Tapi waktu ngerencanain awal tuh buang Oh kan bener Pak, 3:30 Pak hujan. Kita kan awalnya kan jam 4 ya. Saya minta apa siang. itu? Awalnya kan kita maunya sore jam 4. Biasanya kita juga sore sih, tapi karena hujan kan Pak lebih baik siang deh. Soalnya takutnya hujan. Tadi aja udah mendung kan? Iya, makanya. Tapi udah berarti gelap gitu. Iya, Bener. baru lagi deh. Bener. Memang ini Juara. harus pakai. Maksudnya biar ada rasa-rasa ininya lagi. Itu belum lagi sambal petis saya.
Beda. Karena saya jual apa baru kemarin yang Arifin itu saya keluarin tahu campur. Tahu campur. Iya. Pakai sambal petis. Gua dia bilang, nih aku baru nemuin sambal petis tak enak selama seumur hidup gue. Ah masa. Ah masa. Penasaran nih. Enggaknya sambalmu ini Pak masih bisa dinikmati. Iya. Ya kan? Bukan itu tadi yang aku ngomong tadi pengaruh. Sambal tuh kalau pahit sebenarnya bukan karena saking pedas menjadi pahit. Dia menggunakan bahan substitusi. Ingredients-nya tuh bahasanya kayak ketinggian. Substitusi. Iya lanjutin Pak. Karena harga cabai mulai mahal. Iya benar, naik. Dia pakai cabai. Ada ya cabai. Senjata sama sekali di mana, Pak? Tapi kan saya nggak perlu. Oh iya. Benar. Pokoknya cabai sintetis. Asli Bali tak Pak? Asli Jakarta. Terus kemudian saya waktu pertama di sana tuh memperoleh satu masukan dari seorang pakar kuliner. Dia bilang coba deh sambalmu ini enak. Kalau ditambah dengan kecombrang tuh lebih enak lagi. Saya coba, bener ya. Padahal waktu itu belum tahu sama sekali Belum. rasanya kecombrang itu kayak gimana. Jadi bener-bener ini ya. Tuh. Awalnya juga saya cuma pakai buat sambal. Terus kemudian saya ke Surabaya kan, saya di Surabaya itu cari kecombrang susah. Terus kemudian saya lihat ada di satu supermarket, oh ada, tapi harganya 126.000 Harusnya per kilo. sebenarnya di bawah itu jauh atau Jauh. memang Jauh. Terus kemudian saya cari di pasar tradisional ya, ada juga. Tapi dia jual satu tangkainya 10.000. Udah gitu jelek, nggak ada yang segar. Ya. Ini kalau kita tahu segernya, dipencet tengahnya keras. Ya. Ya. kalau lama ini lembek. Lembek. Oh, artinya udah ini ya. Udah. Berhari-hari Udah lah ya. bonyok. Bonyok. Terus kemudian ya udah saya pikir saya cari aja bibitnya, saya tanam di kebun. Ya, saya punya kebun di Batu. Terus kemudian tumbuh kan. Nah, terus kemudian ini pun pandemi, harga apel itu kan jatuh. Sebelumnya kan kebun saya itu isinya apel. Harga apel tuh cuma Rp7.000 per kilo. Nah kalau ini di supermarket aja 126.000 per kilo, apa nggak menggiurkan? Menguntungkan, lebih menguntungkan. Makanya saya tanam. Cuma setelah saya itu kok tega amat kalau jualnya 126.000 per kilo. Saya jual lah di Surabaya ini 40.000 per kilo. Tapi saya baru mulai jualan ini itu pada saat udah pandemi. Kenapa? Karena restoran saya di Bali juga saya tutup. Karena adanya di tempat wisata sehingga tidak ada kesibukan lah. Iya. Turis juga datang juga nggak ada. Sementara kalau orang dari kantor ke tempat saya pulang pergi itu sekitar 2 jam. Belum makannya. Masa istirahat jam istirahat 3 jam. Kan gitu. Akhirnya sepi. Sementara penduduk sekitarnya juga kurang ekonomi kurang bagus. Dengan tambah pandemi ini makin nggak bagus, sehingga nggak ada yang makan tempat saya. Daripada saya gaji orang tanpa kerja, Iya, dan juga nggak ada ini pemasukan juga ya Pak ya. mendingan saya stop dulu di sana. Saya bisnis apa pikiran saya kan? Sudah kecombrang. Terus kemudian orang kan jual apa saya jual kecombrang, orang beli. Orang nanya, Pak kecombrang buat apa? Saya bilang buat masakan.
Tapi ada yang bilang nggak ada Pak masakan pakai kecombrang, yang ada tuh sambal pecel pakai kecombrang. Saya bilang ya saya akan coba membuatkan buat Anda semua. Makanya saya buatkan masakan-masakan saya rekam videonya, saya posting. Saya mungkin satu-satunya restoran di dunia yang membocorkan rahasia resep. Bukan cuma sekedar dibocorkan, tapi diposting. Ya, jadi di Instagram saya asli itu tidak saya tutup-tutupi, ya. Nah, seperti ini, tutorial tahu campur Surabaya kecombrang. Nah itu ada di menu saya, tapi saya juga bocorin Cara membuatnya, cara membuatnya. Nah, orang bilang ada peribahasa, beda tangan, beda rasa. Benar. Betul. Nah, Kalau buat saya itu adalah mitos pepesan kosong kadaluarsa yang biasanya diutarakan untuk orang-orang yang pelit info. Nah, pelit info dan pelit ilmu. Ya, jadi dia cuma bilang begitu. Kok bisa saya ngomong begitu? Karena asli kopi-kopi saya ini itu lulusan-lulusan semua, orang-orang terpilih semua. Ya, yang pertama kan kopi saya tadi ada 4, sekarang keluar 1, biasa gitu ya. Yang satu ini kuli bangun, yang kedua sebenarnya kuli bangunan, yang ketiga pembantu rumah tangga. Jadi mereka tuh lulusan yang hebat lah ya. Iya. Kirain lulusan itu. Dengar-dengar. Kirain lulusan kuliner, sekolah kuliner mana gitu. Ya, karena itu udah apa ya, udah mindsetnya orang-orang dari dulu memang begitu ya. Begitu. Kalau mau pinter, lihat buka Instagram saya @kecombrang_Surabaya. Itu banyak, ada ratusan tutorial menu-menu yang mudah untuk dibuat. Syaratnya satu, yaitu Anda harus bisa pegang sutil. Dan niat Pak kayak. Kalau nggak ada niat nggak mungkin lah Pak. Bukan. Kalau Anda nggak bisa pegang sutil, artinya bukan Anda yang masak. Oh gitu ya. Dulu. Berarti seksi V. C itu C gitu ya. C ambilnya. Katanya mau masak pegang wajan, pegang pinggirnya kupingnya wajan, jadi tuh masakan. Kan harus ada yang kecuali goyang-goyang gini.